Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa akramahu bil akli bidin qayyum wa asyhadu an la ilaha illallah alladzi ila siratal mustaqim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul fil azmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati Adimul Madrasatul Ilmu wal Basriyadah Kalam Sukabanten Indonesia, yakni Abi Afnan Said Al-Bantani dan Umi Afnan Said Al-Bantani beserta keluarganya. Semoga dimudahkan dalam setiap urusan, berkah ilmunya, rezekinya, dan dikabul segala hajat-hajatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepadanya penjelasan dan menurunkan kepadanya Al-Qur'anul Karim sebagai sumber nasihat, obat pelindung dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Salawat dan salam yang sempurna semoga tercurah limpahkan pada makhluk yang paling sempurna dari manusia dan nurnya menuhankan kubur manusia, dan kedatangannya merupakan rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan saya Santri Ponpes Riyadah Kalam Sukabanten Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit bermuhadharah yang berjudul Keadaan Para Pengunjung Allah Subhanahu wa taala. Jin al-Mistri berkisah, aku mempunyai keponakan perempuan, anak saudariku yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat aku kehilangan dirinya selama 1 bulan. Ia tidak diketahui tempatnya. Aku berdoa sungguh-sungguh kepada Allah siang dan malam dengan puasa dan sholat. Dalam mimpi aku didatangi suatu suara yang berkata kepadaku, perempuan yang engkau cari berada di padang pasir. Maha suci Allah, bagaimana bisa ia berada di sana? Aku membawa air dan selama 10 hari aku tidak menemukannya hingga aku merasa putus asa. Padahal air dan bakal itu cukup membekaliku. Aku berniat besok kembali saja ke rumah. Tatkala aku tidur, tiba-tiba seorang menendangku hingga aku terbangun dari tidur. Betapa kagetnya, ternyata keponakanku berdiri di sampingku. Wahai tamu hati, mengapa engkau tertidur di sini? Katanya sambil tertawa. Aku kehilanganmu selama 1 bulan, jawabku. Wahai paman, demi Allah, ketika aku berada di tempat ibadahku, terlintas dalam batinku bahwa Tuhan penguasa bumi, langit, daratan, lautan, tempat sepi, dan tempat ramai adalah Esa. Kemudian aku berkata, niscaya aku menyembahnya selama 1 bulan di tempat sepi dan selama 1 bulan di tempat ramai, sehingga aku mengetahui pengaruh kemuliaan dan kekuasaannya. Maka aku pergi ke padang pasir ini sejak 40 hari yang lalu. Di sini aku melihat tempat ibadahku dengan keyakinan sesungguhnya dia mencukupkan aku dari semua makhluk. Jelasnya, setelah itu ia menangis beberapa waktu dan terdiam. Saat itu aku dalam keadaan sangat lapar. Aku hendak bertanya kepadanya tentang bagaimana ia memperoleh makanan, namun aku belum bertanya, ia melihatku dalam berkata, sepertinya engkau lapar, wahai pamanku. Benar, keponakanku, sambil menengadah ke langit. Ia berkata, wahai Tuhanku, pamanku lapar dan ia senang melihat keadaanku berada di sisimu. Demi Allah, belum selesai ia berdoa, aku melihat sangat menurunkan mana makanan manis bagiku, madu putih seputih salju. Aku pun memakannya. Wahai keponakanku, ini adalah manna. Di mana asalwa? Tanyaku. Asalwa telah manna, jawabnya. Beberapa waktu kemudian aku melihat asalwa yang jumlahnya sangat banyak jatuh di hadapan kami. Demi Allah, ia tidak meninggalkan aku sampai aku benar-benar kembali ke sekuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.